terbongkarnya sejumlah praktik prostitusi dengan berbagai modus. Di beberapa daerah, lokasi yang menjadi kantung-kantung prostitusi dirazia pemerintah setempat. Salah satunya yang berada di salah satu kota di Jawa Barat. Meski lokalisasi ini sudah disegel sejak 2007 oleh otoritas setempat, nyatanya mereka tetap beroperasi hingga kepolisian kembali melakukan razia besar-besaran pada pertengahan Mei 2015 lalu. Mbak, mau kemana, Mbak? Hasilnya, beberapa mucikari dan ratusan wanita malam dijaring petugas. Dan yang mencengangkan, banyak di antara para PSK adalah wanita di bawah umur. Dan ini bisa menjadi masalah sosial yang serius. Selama masyarakat itu dia berkembang semakin kompleks gitu ya. Kemudian juga kebutuhan masyarakat juga semakin banyak, terutama di perkotaan gitu ya. Segala kebutuhan ada gitu ya. Apapun dijadikan satu komoditas gitu ya. Maka ini tidak bisa dihilangkan. Tepat sehari sebelum terjadi razia besar-besaran di lokalisasi tersebut, kami sempat menelusuri bisnis terlarang di gang sempit ini. Kami akan mencoba menggali informasi tentang asal-usul para wanita malam di lokasi ini. Baik, ada infonya baik, ini mah asli kan ya mah masih gitu. Ngobrol nih kamari. Masih apa sih ceweknya pas hubungan lagi? Berdasarkan keterangan Calo, banyak PSK muda di lokasi ini yang terjebak dunia prostitusi akibat kehilangan kegadisan. Pernyataan ini diperkuat data hasil penelitian PKBI Jawa Barat. Ini pengalaman saya pribadi, kita sempat menemukan, dan ini sangat perhatian penting bagi kita sebagai bahan advokasi, bahwa ada anak baru 11 tahun. Yang namanya 11 tahun dong, masih sangat muda, masih dia kita juga menemukan dia di sebuah lokalisasi. Jadi mungkin tidak ada lokalisasi, tapi kita di sebuah tempat prostitusi gitu kan, seperti itu. Nah, ini ditemukan sudah melakukan melayani tamu laki-laki dan lain sebagainya. Apa yang terlihat di lokalisasi ibarat sebuah permukaan. Ada akar prostitusi yang lebih serius, yaitu fenomena jual beli kegadisan. Untuk membuktikan kebenarannya, kami pun bergeser sejauh 112 km dari lokasi penelusuran pertama. Untuk menghindari kecurigaan, kami pun harus menggunakan jasa seorang pelanggan agar bisa masuk ke kampung tersebut. Iya, kita di sini lagi di depan rokok. Dia tadi. Hanya harus di sini ya. Oke, yuk. Saat kami memasuki sebuah rumah, dua orang gadis muda berusia belasan tengah menunggu tamu. Apa? Oh, belum tahu 2 tahun tapi dia ini. Hah? Berarti masih kelas SMP. SMA. SMA ya tadi. Kedua ya. Kedua SMA. Berarti berapa ya? Tadi lulus. Sepertinya klasik, sulit mencari pekerjaan bagi anak lulusan SMP ini, jadi alasan mereka memilih jalan pintas. Catatan non pabrik. Kamu mau berapa tahun? 15 kelas. Nanti lagi nggak boleh tinggal saya kayak masa. Kita berarti belum 17. Mirisnya lagi, para wanita muda ini nekat demi memenuhi gaya hidup. Kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan hidup mereka. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya tim reportase investigasi menemukan petunjuk adanya transaksi terhadap wanita belia untuk dijadikan korbannya. Seorang mucikari bernama Bunga bersedia membuka kedoknya kepada kami. Perempuan yang juga berprofesi sebagai model ini tergiur bisnis haram karena untung yang besar. Kalau request gitu bisa berapa? Iya, tapi kalau dari sini kita kayak ngambil padi gitu kan, itu kita ngambil murah, jualan mahal. Meski mematok harga yang fantastis, para konsumen yang kebanyakan dari kalangan atas ini ternyata tak pernah surut. Bunga juga kerap menemani kliennya mencari korban ke kampung-kampung.
Dengan iming-iming mencari pekerjaan, mereka membujuk orang tua korban. Ada lagi kita lihat emang orang itu tuh yang suka jual-jualin ininya ya agen jadi kayak gitu kemarin tuh kepala desanya loh. Guna melancarkan bisnisnya, Bunga bahkan menjanjikan kegadisan korban sebagai jaminan pada para kliennya. Alih-alih membantu para gadis desa mencari taraf hidup yang lebih baik, Bunga justru membuka pintu lebar bagi anak buahnya bekerja sebagai wanita penghibur. Segala cara dilakukan Bunga agar anak buahnya bisa menghasilkan banyak uang. Jadi sekarang bener-bener yang anak-anak yang kelas yang cuma dari itu pernah ikut mereka ada di model ala-ala memang mereka tatanan tinggal walaupun gak laku gitu kan itu sebenarnya buat naikin margin mereka gitu kalau tampil kayak kurikulum kita itu ngaruh kan. iya mereka udah pernah tampil aja di TV sekali kalau nggak mereka pernah model di model apa sekali aja itu bisa naikin sampai di TV Bersama mucikari yang lain bernama Brutus, kami juga dijanjikan bisa mendapatkan seorang anak gadis. Wah, gue ya. Besok. Kau Nori. Nori jangan. Lani. Menyamar sebagai tamu yang serius mencari anak gadis, kami pun mengikuti Brutus ke sebuah sekolah. Ini tadi ngobrol sama siapa? Grogi ini siapa? Itu siapa? Iya kayaknya. Seorang. Balik si Brona sih. Pulang si Brona. Dia sendiri. Mau diangkut sama nggak mau. Ntar di sini aja. Tak lama menunggu, Brutus pun mengantar sang gadis naik ke dalam kendaraan yang kami tumpangi. Setelah suasana agak mencair, kami pun mulai mencari tahu tentang kehidupan sosial sang gadis. Tadi dikasih tahu siapa? Temannya. iya Dibilangin apa? iya katanya butuh uang enggak gitu kan ini SPP belum kebayar mama sih ya cuma ada buat makan doang ya jadi kepaksa nawarin kayak gitu Baru pertama ini. iya Belum pernah. belum Punya pacar. punya cuman ya nggak pernah Dan jawabannya membuat kami tercengang. Apa yang dilakukan gadis muda ini ternyata sudah dianggap lumrah oleh sebagian teman-teman sekelasnya. Setelah berganti pakaian di sebuah mall, kami pun meluncur ke sebuah resto. Banyak pengakuan mengejutkan dari gadis lugu ini. Kelas berapa? Kakak kelas. Kelas 3. Coba kenapa ini kalau apa sih? yang dulu yang sekelas uang ada juga ada SPP Ya bayar SPP berapa? Sebulan. Itu kenapa kami pinjam uangnya? Pinjam siapa gitu? susah kalau Susah. Ironisnya, dalam kondisi sulit bagi sang gadis, ada oknum guru yang berusaha memanfaatkan situasi. Terus gimana? Bro? Maksudnya itu sama sama guru sekolah langsung. Setelah cukup mendapat informasi dengan alasan tertentu, kami pun membayar uang setengah dari kesepakatan dan sang gadis pun kami persilakan pulang.
Apa yang dilakukan gadis? Sebuah gambaran kecil betapa motif ekonomi jadi penarik utama bagi wanita muda terjerumus dalam dunia hitam. Awalnya iseng, kemudian terjebak karena praktis dan tidak ada pilihan. Mereka butuh sentuhan manusiawi. Kami pun berhasil mewawancarai secara khusus seorang mucikari. Sebagai seorang perempuan, Mbak sendiri merasakan seperti apa sih kalau melihat mungkin anak-anak remaja yang dijual gitu kan? Iya. Itu menurut sisi manusiawinya Mbak seperti Sebenarnya nggak tega sih ya, cuman kita sendiri juga nggak ada pemaksaan kalau misalnya mereka sendiri. Jadi kayak emang kita dari awal kita udah bilang gitu loh, mereka mau jadi apa nantinya setelah kita bawa itu. Cuma karena mereka sendiri yang mau dan memikirkan ekonomi lah ya, dan gaya hidup kita sendiri, jadi mereka sendiri yang mau ya udah gitu. Kalau sampai suatu hari nanti ibu tahu, Mbak mau ngomong apa? Aku nggak pikirin sama sekali buat ngomong apa. Tentang apa? Mungkin itu pasti. Cuman aku nggak tahu buat ke depan yang ngomong gimana gitu. Ngejelasinnya aja udah nggak tahu harus ngomong.